Masya Allah. Bahkan ada satu hadis yang sangat buat perhatian buat kita. Ada hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhsallahu ta'ala lam yaqdi anhu wa in shama dahra kullah." Kata kanjeng Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang puasa satu hari aja di dalam bulan suci Ramadan, siapa orang yang nggak puasa satu hari dalam bulan suci Ramadan tanpa ada rukhsah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rukhsah? Rukhsah itu kalau orang perempuan ya dia haid, dia nifas. Perempuan haid nifas sudah nggak boleh puasa. Walaupun dia kuat nggak boleh, haram. Tunggu nanti kalau udah bersih, dia udah mandi baru dah. Dia udah selesai haidnya, dia udah selesai nifasnya baru puasa. Dan nanti wajib qadha. Kalau sholat enggak. Kenapa sholat enggak diqadha? Masyaqqat kesian. Kalau haidnya 15 hari bisa diganti nanti itu. Tapi kalau ya dia enggak sholat 15 hari, ya suruh ganti, masyaqqat juga. Maka kata Allah, kata kanjeng Nabi, siapa orang yang tidak puasa satu hari dalam bulan suci Ramadan min ghairi rukhsatin rakhsallahu ta'ala, tanpa ada rukhsah, tanpa ada keringanan dari Allah, perempuan haid, nifas, sakit, laki-laki, perempuan. Kalau perempuan ada haid, ada nifas, bisa sakit. Kalau laki-laki apa udhurnya? Paling sakit. Makanya kalau ada laki-laki, mohon maaf, laki-laki sehat, kuat ya, gak puasa. Padahal kan rukhsahnya laki-laki cuman sakit. Laki-laki sehat, kuat, gak puasa. Mungkin dia lagi haid ya. Mungkin dia lagi nifas. Konsekuensinya apa kata kanjeng Nabi? Lam yaqdi anhu wa in shama dahra kullah. Maka orang yang tidak berpuasa, laki atau perempuan, ya satu hari dalam bulan suci Ramadan tanpa ada rukhsah, tanpa ada udzur, maka puasanya tidak bisa diqadha, tidak bisa diganti walaupun dia berpuasa 1 tahun penuh. Walaupun secara fikih, secara syariat wajib ganti itu. Dia 1 hari nggak puasa, ya udah nanti ketika habis lebaran wajib ganti, berapa kali dia nggak puasa. Tapi maksud kanjeng Nabi Muhammad SAW, lam yaqdi anhu wa in shama dahra kullah. Puasanya itu nggak bisa diganti walaupun dia puasa 1 tahun penuh. Keistimewaan 1 hari bulan Ramadan tidak bisa dibandingkan dengan puasa 1 tahun penuh selain bulan suci Ramadan. Berarti apa? Bulan Ramadan dahsyat. Bayangin 1 hari nggak puasa dalam bulan suci Ramadan, nggak bisa digantikan dengan puasa 1 tahun penuh. Nggak bisa dalam apanya? Keistimewaannya, keberkahannya, kehebatannya, ya, rahmatnya yang Allah berikan nggak bisa diganti. Ya. Maka sayang kalau kita nggak puasa, nggak punya udzur, kecuali sakit. Kalau udah sakit kata dokter, ya sudah, ente nggak boleh puasa nih. Ente sakit nggak boleh puasa. Kalau sakit, kalau puasa tambah sakit atau mati, udah ikutin dokter. Ikutin dokter. Kalau dia tetap puasa, ya padahal udah dikasih tahu dokter dia mati, maka matinya bukan ala taat, kasih patuh saja, syarat dari sabtinatun aja. Matinya ala maksiat. Jadi apa? Ikutin dokter. Yang dimaksud hadis ini adalah orang yang masih sehat tanpa ada udzur, dia nggak berpuasa, nggak bisa diganti puasanya. Keistimewaan puasa Ramadan nggak bisa sebanding dengan puasa 1 tahun penuh. Masya Allah, rugi kalau kita nggak puasa. Karena kita nggak tahu, nggak ada jaminan tahun depan apakah kita masih ketemu bulan suci Ramadan. Masya Allah. Kemudian hadis yang kedua, kata kanjeng Nabi Muhammad SAW, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sama ini, cuma depannya doang beda. Kalau tadi man qama, kalau sekarang man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang menghidupkan, siapa orang yang menjalankan, siapa orang yang mengerjakan ibadah salat malam hari di bulan suci Ramadan atas dasar iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kanjeng Nabi gak ngomong tuh
Ya, man sholat tarawih enggak. Dalam hadisnya man qoma Ramadana. Kenapa? Karena memang di zaman Kanjeng Nabi ya enggak dinamain tarawih. Pada waktu itu tidak. Makanya kalau lihat dohirul hadis ini ya, yang dimaksud man qoma Ramadana bisa saja tuh sholat tarawih, sholat tahajud, sholat yang lainnya. Tapi walaupun sebagian ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini adalah sholat tarawih. Tapi dalam zaman Kanjeng Nabi nggak dinamain tarawih. Itu tarawih itu ketika dinamain tarawih ketika zaman-zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ya radhiyallahu anhu. Ya, kenapa dinamain tarawih? Kata Imam Ibnu Hajar al-Haythami dalam kitab Muhtaj dikatakan sunniyat tarawih li'annahum ituli qiyamihi kanu yastarihuna ba'da kulli taslimatain. Kata Imam Ibnu Hajar al-Haythami, kenapa sholat kita ini dinamakan sholat tarawih kalau malam hari pada Isya? Karena mereka para sahabat, ya mereka itu para sahabat, saking lamanya sholat, maka mereka beristirahat setiap 2 kali salam. Ini 2 kali salam nih, 4 rakaat kita istirahat. Tapi depannya apa? Lituli qiyamihim. Karena saking panjangnya mereka berdiri, saking lamanya mereka berdiri. Ya, akhirnya mereka capek istirahat dulu. Maka dinamakan tarawih, beberapa istirahat. Ya, tapi lituli qiyam karena lamanya mereka itu berdiri, lamanya sholat. Kalau kita ini sholat nyari yang lama apa nyari cepet? Mau ditakal Imam Syafi'i. Ya, Ustaz Aizaruddin, wah besok pokoknya kalau dia paling depan Pak. Ya. Kenapa diculik yamin menahan? Ya. Apakah nggak boleh sholat kita? Ya selain pakai al-hakumut boleh, nggak apa-apa. Al-hakumut kan buat dengerin, buat nyiriin, biar imam nggak kengkok. Ini yang keberapa hitungannya kan begitu? Boleh. Ya. Dari Al-Baqarah boleh, nggak apa-apa. Saya nggak diri. Ya, karena pulang malam, ya, saya sholat tarawih sendiri, ya, baca Al-Baqarah boleh silahkan, ya. Maka mereka yastarihuna ba'da kulli taslimatin, mereka istirahat. Habis 2 kali salam mereka istirahat. Maka kita diselingin tuh, ya, baca selawat, baca doa, hitung-hitung buat istirahat. Boleh. Ustaz, bawa kopi boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma yang lainnya temennya bagi sampingnya entar. Nah, jadi ngopi bareng nanti di masjid. Walhasil apa? Boleh buat istirahat. Nah makanya para sahabat menamakan itu. Ya, dalam bulan suci Ramadan, ya, sholat qiyamul lail dinamakan sholat tarawih. Tapi bukan berarti ketika kita sudah melakukan sholat tarawih kita nggak sholat tahajud. Ya, sholat tahajud lagi, tidur, sholat lagi, Pak. Buat apa? Buat hidupin malam bulan suci Ramadan. Konsekuensinya apa? Sama kayak tadi. Kalau siangnya dia mendapatkan hufiron masa berdama min dambi, malamnya juga kita tarawih, kita ibadah, kita sholat. Ya, maka konsekuensinya hadiahnya ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa kita yang sudah lewat. Maka bulan Ramadan ini yuk sama-sama ya, kita semangatin, kita tingkatkan. Kenapa? Karena semua ibadah yang berkaitan dengan Allah, khusus ibadah makhluk, dan ibadah khairu makhluk, yang paling afdol adalah bulan suci Ramadan. Semua ibadah yang paling afdol ada di bulan suci Ramadan. Sedekah paling afdol bulan suci Ramadan. Kata sahabat, Kanjeng Nabi itu punya sifat lemah. Ya. Kanjeng Nabi punya sifat lemah, baik jud. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, Kanjeng Nabi lebih loman dari bulan-bulan yang ada. Sedekahnya lebih loman. Masuk bulan suci Ramadan. Bayangkan dalam satu hadis itu, pernah satu hari Kanjeng Nabi mau tidur. Kanjeng Nabi mau tidur, lupa. Di bawah bantalnya masih ada duit. Lalu nyuruh Siti Aisyah, saya lupa.
ini masih ada uang, coba sedekahkan pada orang-orang. Biasanya kanjeng Nabi itu, ya, kalau bersedekah didahulukan ashabus sufah. Ashabus sufah itu santri-santrinya kanjeng Nabi yang tidur, ya, yang ikut ngaji sama kanjeng Nabi. Coba sedekahkan dulu. Mau tidur masih ada duit, ya, kagak bisa tidur. Mau tidur masih ada duit, nggak bisa. Kanjeng Nabi, jadi nggak bisa tidur kalau masih punya duit, nggak bisa tidur kalau masih punya. Pengennya sedekah aja. Kalau gitu gimana? Wah, bisa tidur kalau nggak punya duit. Ya Allah. Kanjeng Nabi itu, ya, selain bulan Ramadan, loman, tapi masuk bulan suci Ramadan lebih loman dari bulan-bulan ibadah. Maka sedekah paling afdal di bulan Ramadan. Ibadah paling afdal di bulan suci Ramadan. Salat paling afdal di bulan suci Ramadan. Sedekah paling afdal bulan suci Ramadan. Ambil andil dalam bulan suci Ramadan buat kebaikan, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah qiyamah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan dengan niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hada minni. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.